Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi minggu ke-15. Pada kali ini kita akan berbicara tentang built-in functions. Sebelumnya kita telah mempelajari bahwa pada pemrograman kita bisa membuat suatu fungsi. Nah, terdapat fungsi yang telah disediakan sebelumnya oleh suatu bahasa pemrograman. Fungsi-fungsi yang telah tersedia bisa kita sebut sebagai istilah built-in functions. Nah, di mana suatu fungsi yang telah tersedia di suatu bahasa pemrograman biasanya terdapat pada suatu library. Jadi, ketika kita ingin menggunakan suatu fungsi, maka library harus di-include-kan di dalam program yang kita buat. Oke, di sini ada karakter function. Nah, di sini pada karakter function adalah fungsi-fungsi yang dapat digunakan untuk memanipulasi atau mentransformasi suatu karakter. Nah, di sini perhatikan, ketika kita ingin menggunakan suatu fungsi karakter, kita mengincludekan library CCtype. Nah, di sini misalkan ketika kita ingin menggunakan function, kita gunakan nama fungsinya, lalu sebagai parameter kita masukkan karakternya. Nah, di sini terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan, misalkan fungsi untuk mentes suatu karakter dan juga fungsi untuk mengconvert suatu karakter. Nah, di sini terdapat fungsi untuk melakukan testing characters. Nah, di sini terdapat beberapa ya. Kalau kita perhatikan di sini, terdapat fungsi isAlpha. Lalu, di dalam bagian sini, di dalam kurung di sini, kita memasukkan parameternya yaitu karakter itu sendiri. Yang fungsinya adalah untuk memeriksa. Nah, pada isAlpha, dia akan cek apakah suatu karakter merupakan suatu huruf, suatu letter di sini. Nah, ini isAlpha. Ada juga isAlnum atau isAlphanumeric. Jadi, isAlnum digunakan untuk cek apakah suatu karakter itu merupakan letter atau digit. Jadi, bisa letter atau bisa huruf, bisa angka. Nah, di sini perhatikan dia akan bernilai true di sini jika karakter tersebut adalah letter ataupun angka. Begitu pula yang isAlpha di sini. Dia akan bernilai true ketika yang diperiksa adalah merupakan suatu huruf. Nah, bagaimana kalau kita ingin cek apakah karakter tersebut adalah suatu angka? Nah, di sini bisa kita cek dengan menggunakan isDigit. Nah, isDigit ini adalah untuk melakukan pengecekan apakah suatu karakter itu adalah digit angka. Seperti itu. Lalu di sini terdapat isLower, di mana isLower ini akan cek dan akan bernilai true jika suatu karakter itu adalah suatu huruf dalam bentuk lowercase. Nah, kemudian ada kebalikannya di sini isUpper. Nah, di sini kebalikannya akan bernilai true ketika suatu karakter itu adalah huruf besar. Nah, lalu di sini juga terdapat beberapa yang lain, misalkan isPrint, isPung, isSpace. Nah, di sini teman-teman bisa mencobanya sendiri. Ini adalah untuk testing karakter. Lalu kita juga bisa mengconvert suatu karakter, misalkan di sini to lower dan to upper. Nah, ini seperti halnya yang telah kita gunakan sebelumnya. Jadi terkadang ketika kita membuat program, maka kita akan banyak sekali dibantu oleh built-in function yang sudah tersedia. Sehingga pekerjaan kita bisa berkurang. Pekerjaan kita bisa berkurang karena kita tidak harus membuat suatu fungsi dari awal, melainkan kita bisa tinggal menggunakannya. Nah, di sini to lower dan to upper. Untuk mengconvert to lower jadi lowercase, to upper jadi uppercase. Kalau tadi kita berbicara tentang fungsi yang bisa digunakan untuk
ya yang bisa digunakan terhadap suatu karakter. Nah, kali ini kita akan menggunakan fungsi-fungsi yang ada pada string. Nah, di sini kita mengenal C-style string. Di sini merupakan kumpulan dari karakter. Nah, di sini nantinya teman-teman akan membahas C++ style string, ada juga yang C-style string. C-style string ini adalah string atau fungsi string yang diambil dari modul pemrograman C. Nah, itu bisa digunakan di C++. Nah, di sini kita sebut dengan istilah C-style string, di mana string tersebut merupakan kumpulan dari karakter ya, seperti yang telah kita bahas. Nah, ini diimplementasikan sebagai array dari karakter. Nah, teman-teman juga perlu tahu, nanti kita bahas lebih lanjut, di mana di setiap string itu diakhiri karakter null. Ada suatu karakter null namanya, yaitu karakter yang tidak ada nilainya. Nah, ini kalau kita ibaratkan dengan integer, ini adalah integer 0. Seperti itu. Nah, lalu di sini juga untuk string literal, jadi seperti yang sebelumnya ya, literal itu adalah nilai itu sendiri, di mana kita menulisnya dalam bentuk petik 2. Nah, seperti itu. Nah, di sini sama ya, diakhiri dengan karakter 0 atau integer 0. Nah, kita akan lihat di sini. Nah, ketika kita mendeklarasikan variabel, misalkan di sini kita memiliki suatu array karakter. Nah, array karakter ini bisa kita isi dengan langsung seperti ini. Di dalamnya adalah suatu string. Nah, teman-teman perhatikan, jadi ini bisa dilakukan karena memang sejatinya string adalah kumpulan beberapa karakter. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan di sini ya, misalkan di sini teman-teman hitung ada 0, 1, ada, atau kita hitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdapat 6, nah terdapat 6 karakter di sini. Nah, kalau terdapat 6 karakter, ini berarti indeks yang ada pada array ini adalah dari indeks 0 sampai 5. Nah, tapi teman-teman perlu tahu bahwa di setiap akhir dari suatu string itu selalu ada satu karakter tambahan di sini, yaitu karakter 0. Nah, atau bisa diibaratkan dengan integer 0 seperti itu. Nah, jadi misalkan kita menyimpannya seperti ini, Fadil seperti ini, maka kalau kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 itu adalah Fadil sendiri ditambah 1, ditambah 1 tempat untuk meletak nulnya. Nah, jadi di sini pada string Fadil di sini ya, kalau kita perhatikan ini akan terdapat 7 karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terdapat 7 karakter, di mana yang terakhir itu adalah 0. Nah, jadi sehingga teman-teman bisa mengakses karakter yang indeksnya 6. Karena di sini indeks 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ukurannya adalah 7, terdapat karakter indeks 0 sampai indeks 6. Tapi teman-teman perlu mengetahui bahwa karakter yang terakhir di sini harus selalu 0. Jadi tidak boleh diganti dengan karakter yang lain. Misalkan di sini ya, my name indeks 6, yaitu di sini ingin kita ubah jadi A. Nah, ini akan menjadi problem. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa di akhir dari suatu string, ini konteksnya pada bahasa C++ ya. Mungkin bahasa yang lain agak sedikit berbeda. Jadi ini konteksnya adalah pada bahasa C++. Karakter yang terakhir itu adalah terdapat satu karakter yang nilainya bernilai 0. Nah, di mana nilainya tidak bisa diubah. Kalau diubah, maka akan terjadi masalah. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa juga mendeklarasikan suatu variabel seperti ini. Misalkan teman-teman di sini membuat suatu array dengan size 9. Nah, kalau teman-teman isi dengan Fadil di sini, maka Fadil di sini akan menempati indeks yang ada, dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 6 karakter ya. Sisanya adalah 0. Nah, sisanya adalah 0. Nah, tapi misalkan di sini kondisinya, indeks 6 mau diganti dengan karakter A misalkan.
Jadi posisi di sini ya, indeks 6 mau diganti dengan nilai A itu tidak jadi masalah. Yang terpenting adalah yang di akhir. Nah, yang di akhir ini harus selalu 0. Jadi kalau teman-teman buat size-nya di sini ya, menuliskan size-nya juga di sini, maka ukurannya akan menyesuaikan nih. Jadi berarti di sini ada 9. Jadi di sini length, ukurannya 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di mana diawali indeks 0, diakhiri indeks 8. Nah, ketika mendeklarasikan suatu variabel, lebih tepatnya variabel array ya maksud saya, itu kita bisa mendeklarasikan seperti ini. Nah, di sini size-nya tidak kita tulis. Nah, ketika size-nya tidak kita tulis, kita menggunakan yang ada di sini. Berarti di sini adalah seperti tadi ya, ini size-nya adalah 6 plus 1. Size-nya ada 7, berarti indeksnya dari 0 sampai 7. Ups, maaf, dari 0 sampai 6. Nah, ini kalau misalkan ingin kita tulis size-nya. Nah, kalau ingin kita tulis size-nya, berarti kali ini size-nya adalah 9. Berarti di mana ketika size-nya adalah 9, karakter yang bisa masuk itu maksimal adalah 8. Dimulai dari indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 7. Yang satu ini memang sengaja dibiarkan sebagai tanda bahwa ini adalah akhir dari suatu string. Ini adalah C++. Sekali lagi, ini adalah C++, mungkin untuk bahasa pemrograman yang lain itu sedikit berbeda. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di sini, misalkan kita mendeklarasikan variabel. Kalau kita perhatikan yang sebelumnya ini kan deklarasi sekaligus menginisialisasi nilai ya. Yang sebelumnya ini tadi bisa kita sebut dengan inisialisasi. Nah, kalau yang benar-benar kita deklarasikan, misalkan array myname dengan size 9 dengan tipe data karakter. Nah, untuk kondisi seperti ini, misalkan kita ketahui ini adalah suatu array ya, lalu kita mengisi dengan langsung seperti ini. Nah, perhatikan ya, ini bukanlah string kali ini adalah suatu karakter, suatu array karakter, maka ini tidak bisa langsung kita isi seperti ini. Nah, ini akan menghasilkan suatu error. Yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan fungsi. Dengan menggunakan fungsi yang tersedia. Jadi ketika kita ingin mengisi array karakter ya, dalam bentuk kayak seperti ini, dalam bentuk string seperti ini, kita bisa menggunakan strcpy. Ini bisa kita perjelas dengan istilah string copy. Jadi seolah-olah mengcopy nilai ini, lalu disimpan ke sini. Nah, jadi dengan cara seperti ini akan error, karena ini bukanlah suatu string biasa yang kita pelajari, ini adalah suatu array karakter. Jadi cara pengisiannya seperti ini. Nah, sekali lagi ini adalah C style string. Nah, ini seperti ini. Oke, saya harap bisa dipahami, kita lanjut. Nah, seperti yang kita sampaikan, ketika kita menggunakan C style string, kita mengincludekan C string di sini. Nah, library C string, seperti halnya IOStream dan yang sebelumnya telah pernah kita gunakan. Di sini ketika kita ingin menggunakan beberapa fungsi, sekali lagi ya, beberapa fungsi yang telah disediakan itu tersedia di dalam suatu library. Ketika kita ingin menggunakan fungsi tersebut, maka kita harus mengincludekan atau mengikutsertakan library tersebut agar fungsi yang ada bisa kita gunakan. Nah, di sini terdapat beberapa fungsi yang bekerja dengan C style string. Ada untuk copy, concatenation, perbandingan, searching, dan lain-lain. Nah, di sini kita perhatikan contoh fungsi C style string. Misalkan ya, kita bisa menginisialisasinya di sini. Ini bisa kita sebut menginisialisasi library-nya ya, mengincludekan library-nya lebih tepatnya, mengincludekan library-nya. Lalu di sini kita membuat suatu array dengan karakter misalkan. Nah, seperti halnya yang tadi, ketika kita ingin memasukkan nilai hello ke dalam variabel string yang ini, nah kita menggunakan strcpy, string copy. Nah, lalu ketika kita ingin menambahkan, misalkan sebelumnya berarti udah masuk ya, pada str sekarang nilainya hello.
Nah, kita ingin menambahkan there. Nah, kita ingin menambahkan there nih istilahnya concatenate. Nah, jadi ketika strcut, nah di sini kita menggunakan fungsi strcut, di mana string yang telah ada, yaitu telah berisi hello sebelumnya ya. Nah, ingin kita tambahkan there di sini. Nah, ini kita bisa menggunakan string cut, strcut, string concatenate. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita bisa menggunakan fungsi strlen. Nah, teman-teman perhatikan ya patternnya. Patternnya di sini ada str, str, dan juga str. Nah, di sini bedanya cpy, cat, di sini len. Strlen di sini adalah menghitung panjang dari suatu string, di mana sebagai parameternya di sini kita masukkan string yang ingin kita cek berapa ukurannya. Nah, di sini akan menghasilkan nilai 10. Bisa kita hitung ya yang telah kita masukkan seperti contoh yang di sini. 1, 2, 3, 4, 5, spasinya juga di sini 6. Nah, 7, 8, 9, 10, 11. Tapi ini sekedar contoh aja. Dia akan menghasilkan, ini yang di sini adalah sekedar contoh aja. Dia akan menghasilkan nilai atau ukuran dari string tersebut. Nah, di sini mungkin pada saat saya membuat ini adalah 10 contohnya. Teman-teman bisa mencobanya sendiri. Nah, misalkan kita ingin men-see out nih, berapa ukuran dari array char tersebut. Nah, lalu di sini kita bisa juga mengcompare nilai suatu string dengan suatu, katakan ini adalah literal string. Jadi ingin dibandingkan nilai saat ini str dengan another ini seperti apa. Nah, teman-teman bisa membandingkan nih. Di sini pada contoh di sini hasilnya adalah min 1. Nah, mungkin bisa kita contohkan saja. Oke, coba kita coba nih contoh yang si style string di sini. Nah, di sini misalkan kita mendeklarasikan suatu array karakter. Nah, lalu kita mengisi nilainya dengan hello nih pada variabel tersebut. Lalu di sini coba kita tampilkan, lalu di sini kita tambahkan there dengan menggunakan strcut, strcat. Nah, di sini kita tampilkan kembali, lalu di sini misalkan kita tampilkan berapa ukuran dari string tersebut saat ini. Nah, lalu di sini misalkan di sini kita menggunakan string comparison, membandingkan. Nah, coba kita jalankan di sini. Nah, di sini cout yang pertama di sini akan menampilkan hello. Lalu di sini ketika ditambahkan there, di concat ya, dengan menggunakan strcat, lalu kemudian stringnya menjadi hello there. Lalu dihitung len-nya, nah di sini terdapat 11. Nah, jadi hello there kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, spasi dihitung ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Terdapat 11. Jadi dengan strlen ini akan menghitung panjang dari teksnya. Jadi panjang dari teksnya. Nah, lalu kemudian di sini kita menggunakan strcmp, string comparison, di mana hasilnya adalah min 7. Agar kita dapat benar-benar memaknai apa tujuan, apa return value yang dikembalikan dari suatu fungsi, kita harus membaca panduannya, buku panduannya. Di sini teman-teman bisa mengakses c++.com. Nah, teman-teman bisa mengakses reference di sini. Di sini akan banyak sekali modul-modul atau reference yang bisa kita gunakan. Nah, di sini dibagi beberapa kategori. Di sini C library, containers, input-output, multithreading, other. Nah, teman-teman bisa lihat di C library di sini. Nah, teman-teman akan melihat di sini akan banyak sekali library atau modul bawaan yang bisa digunakan. Nah, jadi selain mempelajari logikanya, ketika kita ingin memahami suatu bahasa, maka kita bisa juga mengetahui fungsi-fungsi apa saja yang sebenarnya sudah tersedia. Kenapa? Karena itu akan sangat membantu sekali. Dalam artian kita tidak perlu lagi membuat fungsi yang mungkin sifatnya serupa.
Jadi mungkin ketika kita ingin menguasai C++, katakan, teman-teman juga harus aware terhadap fungsi-fungsi atau terhadap library yang ada. Nah, di sini misalkan kita menggunakan C-string ya. Jadi perhatikan di sini, beberapa fungsi yang ada di sini itu akan bisa digunakan ketika kita mengincludekan library-nya. Apa yang terjadi ketika tidak kita includekan? Misalkan seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan di sini akan error. Kenapa? Karena fungsi strcpy, strcat, strcmp, strlen ini akan sangat bergantung kepada library yang ada di sini. Karena fungsi yang ada di sini terdapat pada library C-string di sini. Ketika tidak diincludekan, maka akan menghasilkan suatu error. Perhatikan garis bawah merah seperti ini. Ini menandakan bahwa terjadi compiler error. Jadi tidak bisa dikompil karena fungsi ini tidak tersedia. Nah, di sini dianggap fungsi ini tidak dideklarasikan sebelumnya. Nah, ketika kita gunakan, nah jadi penting ya ketika kita menuliskan library di sini penting seperti halnya IOStream di sini. IOStream di sini berkaitan dengan cout dan juga cin. Nah, sebenarnya tidak hanya cout dan cin. Kalau teman-teman perhatikan juga, misalkan pada input output di sini, nah teman-teman akan mendapati IOStream di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini tidak hanya ada cin, cout, tapi ada juga yang lain. Nah, untuk memahami apa fungsi dari suatu fungsi, nah, apa fungsi dari yang ada di sini, kita bisa melihat detailnya. Misalkan di sini cin, cout, cr di sini. Nah, di sini akan dimunculkan seluruh keterangannya. Jadi sehingga kita bisa lebih memahami fungsi yang tersedia. Nah, seperti itu. Jadi seperti halnya ya Al-Qur'an ya pada kitab suci umat Islam. Jadi ketika kita ingin mempelajari suatu bahasa, maka dokumentasinya, yaitu misalkan ini ya di sini ada dokumentasinya, ini juga penting sebagai panduan ya. Seperti halnya Al-Qur'an dalam konteks agama Islam itu adalah panduan untuk hidup dalam umat Islam. Ya, Al-Qur'an. Nah, sama dengan dokumentasi yang ada di sini, ini adalah panduan di mana kita sebagai programmer dapat membuat program dalam, misalkan di sini konteksnya adalah bahasa C++. Jadi teman-teman perlu aware nih yang ada di sini. Jadi tidak hanya yang misalkan yang sebelumnya saya ajari, tetapi teman-teman perlu aware bahwa terdapat library yang mungkin tidak akan cukup jika kita bahas satu persatu. Ini memang mungkin teman-teman bisa meluangkan waktu sendiri ya, di mana di sini terdapat library yang bisa kita manfaatkan. Jadi ingat pesan saya ketika kita ingin mempelajari suatu bahasa, nah pasti biasanya terdapat library yang telah tersedia sebelumnya. Sangat dianjurkan untuk kuasai terlebih dahulu beberapa library yang mungkin umum digunakan. Bagaimana kita tahu umum atau tidak? Mungkin teman-teman bisa googling, cari saja misalkan library yang umum pada bahasa C++ misalkan. Nah, kalau di sini teman-teman perhatikan terdapat library dari bahasa C yang memang bisa kita gunakan juga di bahasa C++. Nah, jadi di sini terdapat dokumentasi yang lengkap saya kira. Teman-teman bisa mempelajari bahasa C++ itu sebenarnya secara mandiri, misalkan di sini, dan juga ini berkaitan dengan bahasa C++ itu sendiri, dan juga di sini terdapat referensi bahwa terdapat fungsi-fungsi yang telah tersedia yang bisa kita gunakan. Seperti itu kurang lebih. Nah, lalu kita lanjut di sini misalkan include cstdlib. Nah, di sini fungsi yang bisa mengubah si style string ke suatu tipe data lainnya. Nah, kita perhatikan cstdlib. Nah, cstdlib, standar lib. Teman-teman bisa mencari di sini.
Misalkan ada di sini, si stdlib. Nah, fungsi apa saja yang bisa kita gunakan? Misalkan di sini ada atof, convert string to double, misalkan atoy, convert string to integer. Nah, jadi teman-teman perlu aware terhadap yang ada di sini. Misalkan di sini ada juga pseudo random sequence generation. Jadi di sini untuk generate random number, misalkan teman-teman kadang butuh suatu bilangan number yang random, teman-teman bisa memanfaatkan fungsi ren ini misalkan. Jadi sekali lagi teman-teman perlu aware nih ketika mempelajari sesuatu, paling tidak harus aware terhadap referensi atau library atau pustaka-pustaka yang telah tersedia sebelum teman-teman membuat fungsi dari awal, seperti itu. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang C style string, nah juga terdapat C++ string di sini. Nah, di sini kita bisa menggunakan string, include string di sini. Berbeda ya, akan sedikit berbeda. Nah, di mana yang sebelumnya itu kita menggunakan C string. Nah, terdapat yang dinamakan string. Nah, bisa teman-teman lihat di bagian, nah bisa kita cek saja di sini, kita cari, nah bahwa string itu terdapat di other di sini. Nah, di sini terdapat referensi yang mendetail bahwa apa saja yang bisa digunakan. Nah, di sini hampir serupa dengan sebelumnya, ada stoi, convert string, nah convert string to integer, jadi stoi, string to integer, string to long, string to unsigned integer. Nah, ini bisa teman-teman coba sendiri sebenarnya. Seperti itu. Nah, jadi di sini ya dengan si string ini kita lebih sifatnya ukuran stringnya lebih dynamic di sini, lalu bisa digunakan menggunakan operator-operator yang ada di sini. Seperti itu. Lalu misalkan di sini kita membuat suatu string S1 misalkan, nah teman-teman membuat dengan cara seperti ini ya. Nah, sebenarnya teman-teman perlu ketahui cara menginisialisasi suatu string bisa juga ditulis seperti ini. Perhatikan ya, di sini seperti biasa kita menulisnya dengan tanda sama dengan. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, kalau yang ini bisa ditulis seperti ini. Lalu ketika kita mendeklarasi ya di sini ya, misalkan kita deklarasikan variabel S2 ini sebagai string, lalu kita ingin memberi nilainya langsung misalkan hello seperti ini. Jadi perhatikan ya, tidak ada sama dengan di sini. Nah, ini juga valid nih seperti ini. Hal ini juga valid. Nah, lalu ada istilahnya string concatenation ya, seperti yang tadi yang C style string. Nah, ini C++-nya, versi C++-nya. Jadi di sini misalkan kita membuat string part 1 dengan literalnya C++ seperti ini, lalu part 2-nya is powerful, lalu kita bisa menggabungkan dengan tanda plus. Seperti itu. Jadi ini istilahnya concatenation. Kita tambahkan, misalkan kita ingin, kalau kita perhatikan ya, ini tidak ada spasi, kalau digabungkan berarti langsung nih C++ is a powerful. Jadi tidak ada spasinya. Bisa kita tambahkan dengan literal string yang hanya ada spasi di sini agar dapat memberikan spasi. Nah, seperti itu. Lalu di sini pada saat concatenation teman-teman harus tahu bahwa tidak bisa mengconcat literal dengan literal. Perhatikan di sini ya, literal digabungkan dengan literal. Nah, ini sifatnya adalah ilegal. Nah, ini bisa kita contohkan saja di sini. Kita copy di sini. Nah, sebelumnya saya sudah mengkopinya, tapi kita copy ulang saja di sini. Nah, teman-teman perhatikan ketika kita mengkopinya, terkadang kejadiannya seperti ini. Ketika teman-teman menulis di suatu, katakan PowerPoint ini ya, petiknya itu adalah petik yang seperti ini. Nah, ini perlu teman-teman aware juga di sini. Petiknya seperti ini, ketika teman-teman pindahkan ke sini, petiknya juga masih ikut. Nah, lihat ya, tampilannya agak sedikit berbeda. Nah, teman-teman
perlu tahu bahwa petik yang digunakan di sini harus kita ubah terlebih dahulu ke petik yang, nah, petik yang seperti ini. Kelihatan ya bedanya. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman sebelumnya pernah merasa pernah memiliki masalah pada kondisi ini. Nah, di sini teman-teman perhatikan, ketika petiknya telah kita ubah, sudah benar. Lalu kembali dengan yang saya sampaikan tadi. Teman-teman harus tahu bahwa ketika mengconcat kondisi yang ini ya dengan menggunakan include string di sini. Nah, perhatikan ya beda di sini adalah C style string, yang ini adalah string. Nah, kita bisa mendeklarasikan suatu variabel dengan seperti ini. Nah, dengan seperti ini. Lalu di sini ada literal ditambahkan dengan literal, literal dengan concat dengan literal, maka di sini sifatnya ilegal, tidak bisa. Minimal harus ada suatu variabel di sini. Misalkan di sini adalah part 1. Nah, kalau coba kita cek, nah ini kalau kita jalankan ini sifatnya sudah tidak ilegal lagi nih. Nah, kalau misalkan kita cout ya. Cout. Kita cout di sini sentence misalkan kita berikan n-line. Nah, kita coba jalankan. Nah, maka akan berhasil. Sedangkan ketika kita menggunakan literal juga di sini, maka itu tidak bisa. Nah, di sini akan error. Invalid operands to binary expression. Jadi minimal ketika mengconcat atau menggunakan tanda tambah di sini harus ada variabelnya. Seperti itu. Nah, di sini pada bagian ini ya teman-teman bisa mendeklarasikan atau menginisialisasi suatu nilai string ya, yaitu ya dengan string yang C++ string, yaitu ditandai dengan mengincludekan string di sini. Teman-teman bisa mendeklarasikan dengan cara seperti ini. Jadi tidak menggunakan sama dengan. Ini valid ini. Misalkan S1 kita deklarasikan, nah kali ini S1 nilainya empty, lalu S2 kita berikan nilai Fadil, nah dalam kurung kurawal ya, perhatikan di sini kurung kurawal, maka hasilnya adalah Fadil di sini. Lalu kemudian S3 kita isi dengan S2, maka di sini hasil S3 adalah Fadil juga. Nah, lalu bisa seperti ini. Misalkan Fadil, 3, dia akan mengambil, nah di sini ada 2 parameter ya, seolah-olah 2 parameter. Jadi di sini 3 karakter saja yang diambil. Jadi di sini adalah stringnya atau literalnya, di sini adalah 3, menandakan 3 karakter. Lalu bisa seperti ini juga. S3. Nah, S3 itu adalah ini, S3 adalah S2, S2 adalah Fadil. Nah, diambil dari posisi indeks 0, 1. Nah, ini 0. Dari 0 sampai 2 biji. Jumlahnya sampai sebanyak 2. Jadi 0 dan 1. Jadi maka yang tampil di sini adalah fa. Lalu bisa juga ditulis seperti ini. Teman-teman juga bisa perhatikan ya cara menginisialisasikan suatu string. Bisa juga dengan menggunakan kurung seperti ini. Parentesis. Nah, parentesis di mana di sini misalkan jumlahnya ada berapa, lalu karakternya apa. Nah, misalkan di sini karakter X jumlahnya 3. Maka yang tersimpan pada string 6, misalkan di sini nama variabelnya adalah seperti ini. Nah, itu kurang lebih. Jadi teman-teman perlu tahu juga cara mendeklarasikan suatu string. Ternyata di C++ ada bermacam-macam. Lalu kemudian mengakses suatu karakter yang berada pada string. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa suatu string adalah kumpulan dari karakter. Jadi atau bisa dibilang array dari karakter, array karakter. Maka kita juga bisa seolah-olah mengakses tiap karakter itu dengan menggunakan tanda bracket seperti ini. Kurung siku seperti ini. Lalu di dalamnya adalah indeksnya. Misalkan di sini kita ingin mengakses indeks 0, berarti yang ditampilkan adalah F. Lalu cara mengakses suatu elemen ya pada array, kita sebut saja selanjutnya sebagai array, itu bisa juga dengan cara seperti ini, add. Nah,
add di sini hampir sama, add pada posisi indeks berapa. Nah, ini indeks 0, menampilkan F. Nah, ini akan menampilkan misalkan Fadil, kalau misalkan di ini. Lalu, kalau misalkan, nah ini sebelumnya huruf F besar ya, kemudian diganti F kecil, jadilah Fadil. Kalau misalkan indeks 0 diganti P, maka jadilah Padil, seperti itu. Lalu kemudian di sini, nah di sini ketika kita mengakses suatu karakter ya, pada suatu string kita bisa melakukan seperti ini, for. Nah, di sini adalah for each nih. Ini kalau kita terjemahkan, for setiap, nah setiap karakter, perhatikan ya cara penulisannya, kita menuliskan tipe datanya setiap C, di mana C ini adalah suatu karakter yang berada di dalam string S1 di sini misalkan. Lalu di sini perintahnya cout, tampilkan C tersebut, yaitu karakter. Nah, ketika kita menampilkannya dengan menambahkan n line di sini, maka yang ditampilkan adalah karakter-karakternya. Di sini kita tampilkan enter ya, turun ke bawah F-A-D-H-I-L. Nah, seperti itu. Lalu kita bisa juga melakukan iterasi seperti ini. Misalkan for ya, setiap. Nah, di sini kita menggunakan variabel C ya, setiap C yang merupakan suatu integer. Nah, pada string S1 di sini, di mana isinya adalah Fadil, tampilkan C-nya. Nah, kali ini bentuk C itu bukan dalam bentuk karakter, tapi bentuk integer. Nah, di sini dalam bentuk integer, teman-teman akan mendapati nilainya dalam bentuk angka di sini, dalam bentuk integer. Nah, angka-angka di sini mewakilkan apa? Nah, angka 70, 97, 100 ini mewakilkan karakter tersebut. Jadi memang ketika kita memprogram suatu karakter yang ada di sini itu memiliki nilainya, nilai integernya. Nah, nilai itu biasa kita sebut sebagai, nah di sini ada sebagai ASCII, nilai ASCII-nya. Nah, teman-teman perhatikan di sini, misalkan F besar. Teman-teman perhatikan F besar, ASCII-nya berapa sih? Nah, teman-teman bisa melihatnya di sini. Nah, F besar ada di sini. Nah, tapi di sini mungkin tidak begitu detail ya. Teman-teman mungkin bisa melihat di Wikipedia misalkan. Wikipedia ASCII. Seperti ini. Jadi kode ASCII ini adalah kode standar untuk pertukaran informasi. Kode standar Amerika untuk pertukaran informasi. Teman-teman bisa membaca lebih lanjut ya, di sini saya akan sekilas saja. Misalkan tadi karakter F besar, nah F besar itu secara integernya diwakilkan dengan nilai 70. Nah ini dalam bentuk integernya. Nah sebenarnya nilai-nilai ini juga bisa kita ubah nih ke dalam bentuk lain. Misalkan di sini kalau teman-teman perhatikan ada nilai Unicode-nya atau dalam bentuk heksadesimalnya. Nah, dalam bentuk heksadesimalnya adalah seperti ini misalkan yang tadi 70. Nah, 70 di sini yaitu F besar, heksadesimalnya adalah seperti ini. Nah, teman-teman juga perlu aware di sini. Jadi, saya ingatkan kembali, kita berada di perkuliahan, tidak semuanya saya ajarkan, tapi teman-teman inisiatif sendiri untuk mencari tahu apa yang kita pelajari. Seperti itu. Jadi, di sini ketika kita menampilkannya, tiap-tiap elemen itu dalam tipe data integer, maka yang ditampilkan adalah integer ASCII-nya ya, yang ditampilkan. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini kita bisa membandingkan dengan tanda sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, seperti itu. Jadi yang bisa dibandingkan itu, misalkan nih seperti ini ya. Kita membuat string S1, S2, S3, S4, S5. S1 adalah apple, S2 banana, S3 kiwi,
S4 apple A kecil, S5 adalah S1, yaitu apple A besar di sini. Nah, di sini kita bisa menggunakan operator perbandingan dengan membandingkan variabel-variabel yang ada, atau juga variabel dengan literal. Seperti itu. Jadi literal itu adalah nilainya dalam tanda petik ini langsung. Ini adalah literal, sedangkan variabel adalah yang seperti ini. Telah disimpan di suatu di suatu tempat penyimpanan di sini, di mana variabel ini akan menempati suatu memori. Jadi nanti mungkin di pemrograman komputer 2 kita akan membahas tentang pointer dan reference agar lebih memahami bahwa sebenarnya variabel itu menggunakan memori untuk menyimpan nilai dari variabel tersebut. Seperti itu. Lalu di sini juga terdapat fungsi substring, misalkan substr, yaitu misalkan ketika kita memiliki suatu string di sini, kita bisa mensubstringnya, mencari bagian stringnya. Misalkan di sini dimulai dari indeks 0 sepanjang 4. Nah, ini ukurannya 4. Akan ditampilkan dis di sini, mulainya dari 0 ya, 0, 1. 0 mulainya dari 0 dari sini sebanyak 4 biji. 4 karakter, 1, 2, 3, 4. Tampilkan dis. Kalau misalkan substring 5, 2, berarti kita mulai dari indeks 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dari I di sini, lalu sebanyak berapa kali? 2. Berarti yang didapatkan adalah is. Nah, misalkan substring 10. Nah, di sini tadi kita ingat 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti mulai dari T sebanyak berapa? Sebanyak berapa karakter? 4 karakter. 1, 2, 3, 4. Maka yang ditampilkan adalah tes di sini. Seperti itu. Nah, ini yang sebelumnya pernah kita gunakan, yaitu fungsi find. Ya, ini saya rasa sudah saya jelaskan ya. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, nah jangan lupa kita punya panduannya di sini. Tinggal diperhatikan referensinya. Tadi berada di other, kita buka string. Nah, di sini bisa kita perhatikan fungsinya. Jika misalkan di sini tidak tertera, misalkan bisa kita tulis di sini. Nah, substr misalkan. Nah, di sini akan dibantu. Misalkan di sini substr berada di sini. Nah, atau di sini. Jadi teman-teman perhatikan tadi ya, substr. Nah, jadi ketika teman-teman perhatikan string di sini tadi, misalkan ketika menekan string di sini, teman-teman mungkin bisa memilih yang ada di sini, misalkan class instantiation, lalu teman-teman bisa melihat di sini. Nah, di sini akan banyak sekali fungsi yang bisa digunakan seperti halnya yang substr tadi. Nah, berada di sini. Nah, penjelasannya akan ada di sini. Seperti itu. Ini tidak saya jelaskan, tapi mungkin sekilas saja. Jadi, find ini dia akan mencari. Pada S1 ini, misalkan this ada berada di mana? Nah, di sini kita temukan di indeks 0. Pertama kali indeks yang ketemu di mana? Misalkan is di sini, kita perhatikan is ada 2 ya. Ada is di sini dan juga di sini, tapi yang pertama kali ditemukan di sini. Berarti kita lihat indeksnya 0, 1, 2. Maka yang ditampil adalah 2. Kalau tes di sini, berarti mulai dari indeks 10. Kalau E, di sini kita perhatikan di indeks 11. Kalau is, nah di sini teman-teman perhatikan, kita ada 2 parameter. Nah, di sini kalau teman-teman bingung yang 2 parameter itu seperti apa, detailnya ada di sini. Nah, tapi di sini mungkin sekilas saja langsung. Jadi dia mencari is setelah indeks 4. Nah, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu adalah di sini, berarti nilai 5. Lalu ketika kita string tersebut kita menggunakan fungsi atau metode find di sini, ternyata tidak ada. Nah, yang dikembalikan adalah seperti ini.
Yang dikembalikan adalah, nah ini mungkin bisa kita contohkan saja nih di sini. Kita copy, kita pindahkan ke yang ada di sini. Nah ini yang sebelumnya mungkin bisa karena tidak digunakan lagi, bisa kita hapus saja. Kita kopikan di sini. Nah lalu coba kita jalankan. Nah, ketika dijalankan, kalau misalkan tidak ada, nah perhatikan di sini ya. Sebelumnya mungkin di sini kurang terlihat jelas ya. Mungkin saya tambahkan n-line saja. Seperti ini. Jadi coba dijalankan. Nah, ketika dia tidak ada, yang ditampilkan adalah seperti ini. Merupakan suatu bilangan integer yang sangat tinggi sekali nilainya. Dan itu sama dengan, bisa dianggap sama dengan ini. nPost. Nah, kembali nPost ini seperti apa, teman-teman bisa menggali lebih detail tentang hal tersebut. Lalu di sini juga terdapat misalkan fungsi erase dan clear, di mana erase di sini akan menghapus nih. Jadi kalau teman-teman perhatikan, erase 0, 5. Nah, mulai dari 0 sampai sebanyak 5. 5 karakter. 0 berarti mulainya dari 1, 2, 3, 4, 5. Berarti mulainya nanti dari is a test. Karena yang 0 dari 0 sebanyak 5 ini sudah di erase. Nah, sama halnya dengan di sini. Nah, kita juga bisa menghapus semua nilai yang ada dengan menggunakan clear. Seperti itu. Lalu di sini terdapat fungsi yang berguna lainnya, atau biasa kita menyebutnya sebagai metode juga di sini. Jadi di sini metode yang bisa kita gunakan, misalkan length yang seperti sebelumnya telah kita pernah coba. Di sini kita bisa mendapatkan ukuran dari suatu string misalkan. Lalu di sini kita bisa menggunakan operator plus di sini, dan langsung di sini plus sama dengan ini artinya concatenation langsung S1 yang sebelumnya. Nah, ini sama saja seperti ini ya. Saya detailkan. Nah, ini sama saja dengan S1. S1 sama dengan S1 plus, nah, Rizky. Nah, perhatikan ya, di sini terkadang ketika kita menulisnya langsung di PowerPoint ini, tanda petiknya agak sedikit berbeda. Teman-teman jangan lupa perlu aware terhadap tanda petik yang ada di sini. Seperti itu kurang lebih. Lalu di sini yang sebelumnya pernah kita bahas ya, ketika kita mendapatkan inputan dengan sin, dengan cin, dia hanya akan menerima sampai ditemukannya ada spasi. Jadi kalau misalkan inputan kita ada spasi, maka yang diambil adalah string sebelum spasi pertama. Nah, ketika kita ingin mendapatkan keseluruhan inputan yang kita berikan, termasuk spasi-spasinya, kita bisa menggunakan getLine di sini. Kita simpan. Nah, seperti itu. Lalu di sini juga bisa menggunakan, nah perhatian ya, perhatikan di sini 2 parameter, di sini ada 3 parameter, sin, misalkan di sini S1, di sini X. Nah, X di sini adalah sebagai delimiter. Jadi misalkan ketika kita input this is, misalkan this is, lalu ada X-nya di sini, maka yang tersimpan adalah this is, karena X di sini adalah sebagai delimiter, yaitu pembatas berakhirnya inputan yang kita ingin simpan. Nah, ini bisa seperti ini. Detailnya sekali lagi teman-teman wajib sih hukumnya ketika kita bergelut di dunia pemrograman dan kita ingin menggunakan suatu bahasa tertentu, kita wajib mengetahui library apa saja yang tersedia. Jadi mungkin tidak langsung kita pelajari ya. Biasanya yang umum itu seperti yang tadi, yang berkaitan dengan karakter dan juga dengan string, lalu ada juga yang berkaitan dengan matematika. Nah, di sini ada library math di sini. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Nah, di sini ada yang dinamakan CMath. Nah, terdapat di sini ya CMath. Nah,
Di sini, teman-teman bisa menggunakan beberapa fungsi yang telah tersedia yang itu kaitannya dengan matematika. Nah, di sini library-nya math.h. Tapi teman-teman perlu ketahui ya, setiap library yang ada di sini itu diakhiri dengan extension .h di sini, yaitu menandakan header. .h di sini maksudnya adalah header. Nah, .h ketika teman-teman implementasikan di C++ seperti ini, nah ini sebenarnya iostream.h, cstring.h. Nah, tetapi teman-teman tidak perlu menuliskannya. Tidak perlu menuliskan .h seperti ini. Jadi langsung saja. Nah, jadi langsung saja extension-nya tidak perlu ditulis. Jadi cukup menuliskan nama library-nya seperti itu. Ya, di sini CMath ya. Atau kalau teman-teman perhatikan di sini kita menulis CMath bisa juga menulis math.h atau kita coba saja. math.h. Nah, seperti ini tidak jadi masalah. Jadi di sini ada dua alternatif ya. Ternyata ada dua alternatif. Kebetulan tadi saya agak sedikit lupa. Di sini teman-teman bisa include dengan yang di kiri ini atau dengan yang kanan di sini. Seperti itu, math.h. Tapi biasanya pada umumnya kita tidak menuliskan yang h di sini, tidak menulis seperti yang di kanan ini, kita menuliskan seperti yang di kiri ini. Seperti itu. Jadi di sini bisa kita tulis dengan CMath. Jadi dengan CMath di sini kita bisa menggunakan function yang ada kaitannya dengan trigonometri, yaitu cos, sin, tan, arccos, arcsin, arctangen. Lalu di sini ada juga arctan yang 2 parameter. Bisa juga yang hyperbolic function, di mana ada cos h, sin h, tan h, cos h, sin h, tan h. Lalu fungsi yang berkaitan dengan eksponensial dan logaritmik, seperti yang ada di sini. Power function, nah power di sini adalah untuk perpangkatan, misalkan 2 pangkat 2, seperti itu. SQRT, itu mencari akar dari suatu angka. Nah, seperti itu. Lalu di sini pembulatan. Nah, ada pembulatan scale ya, ini pembulatan ke atas, floor, pembulatan ke bawah. Nah, di sini ada keterangannya. Round up value, round down value. Nah, lalu ada beberapa juga yang lainnya. Seperti itu. Jadi sekali lagi, teman-teman, ketika sudah menguasai logic, ya katakan sudah menguasai logic, teman-teman bisa terus mengasah. Mungkin teman-teman seperti yang saya sampaikan sebelumnya bisa browsing CodeWars di sini. Jadi di sini akan terdapat banyak sekali case ya, banyak case yang mungkin bisa teman-teman selesaikan seperti itu. Jadi itu sekilas saja. Jadi dengan CodeWars terdapat banyak pertanyaan yang mungkin bisa mengasah teman-teman sekalian. Mengasah logik yang teman-teman miliki. Lalu misalkan ketika ingin menguasai bahasa C++, jangan lupa kita memiliki referensi yang ada di sini. Jadi referensi di sini adalah suatu library yang isinya adalah fungsi-fungsi yang nantinya bisa sangat membantu kita. Lalu kalau misalkan teman-teman memiliki masalah, ada problem nih, ada error yang teman-teman kurang pahami, teman-teman bisa mencari di Stack Overflow. Nah, Stack Overflow di sini. Teman-teman bisa bertanya apa saja. Misalkan di sini Stack Overflow tentang misalkan ada sesuatu C++ lowercase misalkan string. Misalkan, di sini ada rekomendasi how to convert string to lowercase. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan pertanyaannya, rating pertanyaannya cukup tinggi, 836, teman-teman. Lihat di sini terdapat 26 jawaban. Nah, di sini terdapat rating jawabannya juga. Kalau teman-teman buat akun, teman-teman bisa up vote di sini. Bisa up, bisa down.
dimana ketika up nilainya akan naik. Nah, lalu di sini ada centang, yaitu adalah solusi yang terbaik menurut si yang membuatnya, yang membuat pertanyaan ini. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat di sini, oh ternyata cara yang direkomendasikan di sini untuk merubah suatu string menjadi lowercase dengan cara seperti ini. Nah, jadi teman-teman mungkin melihat di sini ada transform. Apa nih transform? Teman-teman tinggal searching lagi transform C++. Apa sih maksudnya? Seperti itu. Jadi di sini kembali teman-teman bisa menggali informasi lebih dengan sendiri ya. Jadi teman-teman bisa mencari informasi sendiri karena status teman-teman saat ini sudah berbeda dengan siswa, yang dimana ketika teman-teman masih menjadi siswa, teman-teman memang disuapkan ilmu. Tetapi di sini teman-teman sudah menjadi mahasiswa, teman-teman diberikan arahan dari misalkan dari dosen katakan, dari senior misalkan, atau dari guru yang lain, siapapun orangnya, teman-teman bisa explore lebih jauh, bisa gali lebih jauh. Jadi itu akan menyesuaikan nantinya ketika teman-teman bekerja di dunia kerja ya, ketika berada di dunia kerja. Nah, kondisinya akan sama, teman-teman akan menghadapi suatu problem atau suatu tantangan, teman-teman sendiri yang nantinya mencari solusi yang terbaik menurut teman-teman. Jadi sepertinya materi minggu 15 atau minggu terakhir ini cukup. Seperti biasa kuis ada, tapi untuk kali ini untuk tugas ditiadakan karena akan kita persiapan untuk UAS. Seperti itu. Sekali lagi, informasi kuis bisa teman-teman cek di Google Classroom masing-masing. Sekian pertemuan minggu ke-15 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.